kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah proyek yang sedang kami kerjakan. Proyek ini yaitu tentang alat untuk memantau suhu tubuh seseorang, dan lebih tepatnya pada kasus ini untuk memantau orang dalam pengawasan COVID-19. Dengan alat ini suhu tubuh orang tersebut dapat kita amati terus-menerus, dan apabila suhu tubuh orang tersebut sudah melebihi batas yang kita tentukan, alat ini kemudian akan mengirimkan SMS notifikasi darurat yang kemudian tugas medis dapat mengetahuinya dan mereka dapat memberikan penanganan sesuai protokol yang sudah ditentukan. Sebelum kita menuju ke demonstrasi alat ini, rekan saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian elektronik yang diperlukan dalam pembuatan alat ini. Oke, jadi saya akan menjelaskan mengenai rangkaian elektronika yang terdapat pada alat yang kami rancang. Dapat diamati bahwa nantinya terdapat perubahan pada rangkaian ini dibandingkan dengan skematik rangkaian yang terdapat pada proposal. Nah, ini merupakan skematik rangkaian terdapat pada proposal. Nah, dapat diperhatikan pula pada rangkaian ini terdapat modul GSM dan sensor yang tidak mendukung untuk tegangan 5 volt. Nah, di sini tuh pada proposal tuh tegangan yang masuk tuh 6 volt dari 2 buah baterai yang dirangkai seri. Karena GSM itu sendiri ternyata membutuhkan untuk bekerja 3,3 hingga 4,4 volt. Oleh karenanya kami merevisinya sebagai berikut. Karena PIC 877F juga bekerja dalam tegangan 2,5 volt hingga 5,5 volt. Nah, agar microcontroller ini dapat bekerja dengan baik, dibutuhkan rangkaian sistem minimum, yaitu menambahkan kristal osilator serta membuat rangkaian reset. Pertama, terdapat osilator dengan frekuensi 20 MHz. Osilator tersebut dihubungkan dengan kaki nomor 13 dan juga dihubungkan dengan kaki nomor 14. Kemudian dirangkai paralel dengan kapasitor 22 picofarad sebanyak 2 buah, di mana kutub negatif dari kapasitor tersebut dihubungkan dengan ground. Pada dasarnya terdapat 2 cara untuk membuat rangkaian reset. Yang pertama dengan menggunakan push button switch, dan yang kedua tanpa switch sama sekali. Nah, pada rangkaian ini, reset ini digunakan dengan menggunakan tanpa switch sama sekali. Dengan cukup dibuat menghubungkan sumber tegangan dengan pull-up resistor. Lalu dihubungkan ke kaki nomor 1. Ini kaki nomor 1. Dengan rangkaian ini, microcontroller sudah dapat digunakan dan cukup diberi program serta dihubungkan dengan perangkat lain yang akan digunakan. Nah, pada rangkaian ini juga terdapat pin ICSP, In-Circuit Serial Programming, yang berfungsi untuk melakukan pemrograman microcontroller tanpa harus melepasnya dari rangkaian. Pin ICSP ini terhubung dengan kaki pemrograman, yaitu nomor 39 dan juga nomor 40 yang terhubung dengan pin nomor 4 dan pin nomor 5 pada ICSP. Kemudian pin ICSP juga terhubung dengan VCC dan juga GND pada kaki nomor 2 dan kaki nomor 3, di mana kaki nomor 1-nya seperti yang sudah dijelaskan tadi terhubung pada pull-up resistor. Terus sensor yang digunakan untuk berkomunikasi dengan microcontroller ini menggunakan metode I2C. Nah, karena menggunakan metode I2C, sensor temperatur ini IR temperatur, maka dia dihubungkan dengan kaki SDA dan SCL pada RC4 dan RC3. Terus, untuk modul GSM itu sendiri, dikomunikasinya menggunakan UART, sehingga dihubungkan dengan kaki RX dan kaki TX. Selain itu juga terdapat 2 buah LED sebagai indikator yang terhubung pada pin RD0 dan juga pada pin RD1. Nah, tadi rekan saya sudah menjelaskan mengenai komponen elektroniknya. Sekarang, bagaimana sih penampakan dari alat itu sendiri? Jadi, kita akan langsung bongkar saja untuk melihat bagian dalamnya. Jadi, seperti yang terlihat, ini merupakan bagian dalamnya, dan ini merupakan enclosure
bagian bawah dan ini bagian atasnya yang dicetak menggunakan 3D printer, dan ini merupakan PCB utamanya. Dan yang ini adalah modul GSM SIM 800L. Yang ini baterai lithium 750 mAh. Bisa terlihat di sini terdapat microcontroller PIC 16F877A, dan ada satu komponen lagi yang paling penting di belakangnya, yaitu ini, sensor suhu inframerah MLX90614. Setelah kita melihat apa saja komponen yang ada di dalamnya, sekarang saatnya untuk menguji alat ini. Jadi alat ini pada dasarnya akan diletakkan di pergelangan tangan, tepatnya yang terdapat pembuluh darah seperti di sini. Lalu kita akan menyalakan alatnya dengan cara menghubungkan konektor baterai ini ke pin yang ada di alat ini seperti ini. Lalu di detik-detik awal dia akan melakukan inisialisasi terhadap semua komponennya, dan jika lampu LED ini menyala, itu tandanya alat sudah siap dan dia tandanya sudah mengirimkan SMS notifikasi sesuai dengan warna LED-nya. Saat ini warna LED yang muncul adalah hijau, itu menandakan bahwa suhu tubuh saya berada di bawah 37 derajat Celcius. Apabila suhu tubuh saya berada di atas 37 derajat Celcius, dia akan berubah warna LED-nya menjadi merah dan berkedip. Sebagai contoh, saya akan mengukur suhu laptop saya yang ini. Nah, bisa dilihat warna LED-nya menjadi merah berkedip, dan dia akan mengirimkan SMS bahwa suhu tubuh penggunanya itu sudah tidak normal atau sudah melebihi batasnya. Alat ini akan mengulangi pembacaan itu secara terus-menerus, dan setiap 15 menit sekali. Jika suhu yang terbaca di bawah 37 derajat Celcius, dia akan mengirimkan pesan bahwa suhu penggunanya normal. Akan tetapi, jika suhu penggunanya melebihi batas atau di atas 37 derajat Celcius, dia akan mengirimkan notifikasi SMS bahwa suhu penggunanya sudah melebihi batas dan akan diulang setiap 5 menit sekali. Nah, di HP ini terlihat bahwa SMS yang tadi terkirim oleh alat itu sudah masuk, karena HP ini saya setting sebagai nomor SMS penerima dari alat ini. Terlihat di situ SMS-nya sudah masuk. Yang tadi awal suhu penggunanya masih normal, dan yang kedua suhu penggunanya sudah melebihi batas karena saya mengukur suhu laptop ini. Setelah melihat alat bekerja, pasti akan muncul satu pertanyaan, yaitu bagaimana alat ini bisa bekerja demikian? Jawabannya adalah ada pada kode program yang sudah kita tulis dan kita flash ke dalam microcontroller. Kode program ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain, yaitu Bapak. Sini saya akan menjelaskan tentang listing program pada gelang pintar untuk memantau ODP. Oke, yang pertama di sini ada konstanta dan variabel. Konstanta di sini berisi alamat dari ISO versi perangkat dan alamat untuk membaca sensor suhunya. Untuk variabel sendiri ada beberapa, yaitu ada temp, mills count, timer 1, timer 2, dan ada beberapa char berbentuk array atau bisa disebut string sebenarnya, dan ada 2 flag. Untuk temp sendiri ini sebagai variabel untuk menyimpan data suhu. Sedangkan untuk mills count, timer 1 dan timer 2 akan berfungsi sebagai timer. Sedangkan mode text, char mode, mobile number, overmasic dan normal basic ini akan berisi string. Untuk mode text, char mode dan mobile number sendiri ini akan berisi
comment atau komen untuk mengontrol si modul agar bisa mengirimkan pesan. Kemudian ada over message dan normal message. Nah, ini adalah pesan yang nantinya akan dikirimkan melalui SMS. Untuk over message sendiri nanti akan memiliki pesan suhu pengguna melebihi batas, sedangkan untuk normal message akan mengirimkan pesan suhu pengguna normal. Sedangkan untuk flag 1 dan flag sendiri akan berfungsi sebagai flag seperti biasa. Kemudian ada fungsi read sensor. Read sensor ini secara garis besar menggunakan komunikasi I2C karena sensor yang digunakan menggunakan I2C, sehingga fungsi ini dibuat untuk mempersingkat pembacaan sensor, sehingga nanti sensor akan dibaca kemudian akan memiliki return temperatur variabel dalam tipe float. Selanjutnya untuk timer sendiri, ini menggunakan modul timer TMR0 dengan prescaler 1/32 dan TMR0 timer value-nya adalah 100 dengan perkiraan interrupt time-nya itu sekitar 1 milisecond. Untuk timer sendiri ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi untuk menginisiasi timer, yaitu ini timer. Di dalamnya terdapat beberapa penentuan nilai register. Ada 3 nilai yang ditentukan di sini, yaitu option rec, TMR0 dan ENT-con. Nah, untuk option rec sendiri ini bernilai hexa 84 yang berarti akan menyeting TMR0 dengan menggunakan prescaler 32, dan kemudian ada TMR0 ini bernilai 100. Ini adalah nilai timernya yang akan membuat si timer memiliki interrupt time itu sekitar 1 milisecond. Kemudian ada ENT-con yang bernilai hexa A0. Ini nanti akan mengaktifkan global interrupt enable dan TO interrupt enable atau TMR0 interrupt enable. Kemudian ada fungsi interrupt yang berisi jika TMR0 terjadi overflow sehingga TMR0 EF bitnya menjadi bernilai 1, maka akan langsung mengubah TMR0 EF bitnya menjadi 0, kemudian memberikan nilai ulang TMR0 menjadi 100 dan akan menambah nilai counter dari mils count variable. Kemudian ada fungsi selanjutnya yaitu mils. Ini akan menampilkan nilai mils count yang berfungsi sebagai counter tadi. Kemudian pada program utama ini dimulai dengan inisiasi UART dengan nilai baud rate 9600. Kemudian dilanjutkan dengan menyeting port B, C, dan D menjadi output. Dilanjutkan dengan mendelay selama 5 detik dan dilanjutkan dengan menginisiasi I2C dengan frekuensi 50 kHz. Kemudian di sini program akan menginisiasi timer atau mengset timer dengan seperti yang fungsi tadi, fungsi yang sudah saya jelaskan. Kemudian di sini variabel timer 1 dan timer 2 akan memulai fungsi mils atau akan menghitung nilainya. Kemudian dilanjutkan dengan menginisiasi modul GSM dengan mengirimkan komen AT melalui komunikasi UART ke modulnya dan mengset flag 1 dan flag 0 dengan nilai 0. Selanjutnya pada program akan terjadi perulangan, yaitu perulangan pembacaan sensor. Sensor akan dibaca melalui fungsi read sensor tadi dengan alamat yang sudah ditentukan pada awal tadi. Karena pada sensor ini menggunakan atau diukur dalam temperatur atau nilai Kelvin, maka harus diubah dulu ke nilai Celsius. Kemudian di sini akan ada percabangan, ada 2 kondisi yang akan terjadi. Apabila suhu yang terbaca kurang dari 37 derajat Celcius, maka LED hijau akan menyala. Kemudian akan memberikan komen ke SIM untuk mengirimkan SMS bahwa pengguna dalam kondisi normal. Apabila kondisi ini tetap terjaga sampai 15 menit, maka SIM akan mengirim ulang dan akan secara periodik mengirim pesan setiap 15 menit. Untuk percabangan kedua, apabila terjadi suhu yang abnormal atau melebihi 37 derajat Celcius, maka akan memberikan perintah ke modul SIM untuk mengirimkan pesan bahwa pengguna tidak normal dan LED merah akan berkedip. Dan apabila kondisi ini tetap tidak berubah, maka setiap 5 menit akan mengirimkan SMS. Jadi sekian penjelasan dan demonstrasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Spasiba.